dari kabar burung yang menerpa rumah tangganya, Feni Rose baru-baru ini membagikan kehidupan rumah tangga yang tak pernah diekspos sebelumnya. Sebagai sosok yang suka mengulik kehidupan seseorang, kini waktunya membagi kisah suka duka yang tak terungkap sebelumnya. Tak banyak yang tahu jika wanita 48 tahun itu sempat mengikat janji suci dengan seorang duda. Mencintai sang suami beserta anak sambungnya menjadi anugerah besar yang Tuhan berikan kepadanya. Berperan menjadi istri sekaligus ibu sambung menjadi tantangan yang harus dilalui Feni saat itu. Pada pertemuan pertamanya dengan Gianni Magafrila yang kala itu berusia 8 tahun, membawa dirinya pada kekhawatiran tentang bagaimana harus mengurus sang putri tercinta. Jadi mungkin ada yang belum tahu ya, aku tuh nikah sama duda, punya anak satu perempuan. Jadi waktu nikah itu dia tuh umurnya 10 tahun, kelas 5 SD. Nah dari 5 SD terus sampai gede itu tinggal sama kita. Ya jadi ngerasain banget tuh gimana jadi ibu langsung punya anak udah SD gitu. Aku ingat banget waktu pertama kali ketemu sama Gianni ya, waktu itu masih kecil, umur berapa ya, 8 tahun atau berapa tahun gitu. Pertama kali nih ketemu, terus dia tuh langsung nanya gini, Ibu Tiri galaknya gimana Ibu Tiri? Itu kayak agak gimana gitu ya, agak waduh, berat sekali pertanyaannya yang ditanyakan oleh anak kecil gitu ya. Terus mukanya tuh kayak nggak ada apa-apa gitu, tapi yang namanya orang dewasa itu kan pikirannya kemana gitu. Jadi agak sedikit menohok ya gitu, kayak wah kalau nanti jadi ibu sambungnya nih berarti harus gimana ya. Itu pertama kali mulai berpikir gimana tuh nanti konsepnya kalau jadi ibu sambung. Hati yang bergejolak, rasa yang tak terbendung saat pertama kali pertemuan keduanya terjadi. Di antara semua kekurangan, ada kasih sayang sempurna untuk sang buah hati yang tak bisa diungkap oleh kata. Sebagai sosok yang ingin melindungi, Feni Rose merasa tugasnya menjadi seorang ibu terbantu dengan nurani. Pengalaman yang tentu baru saja ia rasakan kala harus menjadi seorang ibu dengan anak yang telah duduk di bangku sekolah dasar. Ya pasti namanya juga kita sebagai orang yang lebih tua gitu kan, tugasnya untuk mengarahkan juga ya gitu. Jadi gimana cara nanti berinteraksinya gitu sama anak ini gitu. Cinta kasih selalu dapat meluluhkan segalanya. Hal inilah yang menggambarkan hubungan Feni dengan Gianni. Berbagai cara telah ia lakukan untuk mendekatkan diri pada putrinya itu. Mengukir momen bersama serta menghabiskan waktu dengan selalu berada di sisinya menjadikan keduanya semakin akrab satu sama lain. Pada saat itu, Feni berusaha dengan sangat keras menjadi sosok yang bukan hanya mengarahkan, namun menjadi ibu yang asik untuk anaknya. Kita pikir ya udahlah anaknya tuh disenengin dulu gitu, misalnya diajak ke mall, beliin permen atau apa gitu, melakukan hal-hal yang dia suka gitu. Sampai suatu saat tuh juga pernah nih dia minta dibeliin apa gitu ya, coklat atau apa gitu. Terus ya ini udah mau pulang, udah malam, tuh udah besok aja deh gitu, soalnya udah malam gitu. Terus dia bilangnya gini, nanti kalau nggak beliin aku coklat, aku nggak sayang loh. Anak kecil ya. Tapi itu ya aku waktu itu sih menganggapnya lucu ya gitu. Karena namanya juga anak kecil ngomong spontan aja. Cuman dia itu yang membuat aku jadi berpikir. Waktu itu aku tuh jawab gini ke Gianni, ya nggak apa-apa kamu nggak sayang. Yang penting aku sayang sama kamu apapun yang terjadi. Kesulitan menjadi seorang ibu sambung juga dirasakan Feni kala itu. Kepada para penggemar, ia sempat bingung memposisikan diri saat ditanya perannya sebagai seorang ibu. Seringkali pertanyaan menghampiri dirinya tentang siapa sosok gadis kecil yang berada di sisinya ketika sedang berjalan dengan Gianni. Hingga suatu ketika, sebuah peristiwa membawanya pada kesadaran bahwa mulai saat itu dirinya tak boleh ragu untuk mengakui Gianni adalah anaknya. Mall gitu, terus sama dia gitu lihat-lihat toko, terus si mbak-mbak yang jaga toko itu nanya, oh ini anaknya ya mbak gitu kan. Terus di situ tuh bingung ya jawabnya gimana. Terus bilang
bukan. Waktu itu aku jawabnya gitu. Terus aku lihat muka dia tuh yang kayak cemberut gitu. Terus ya udah aku peluk, aku bilang iya ini anakku. Jadi sejak saat itu kayaknya ada beberapa hal yang membuat aku tuh menjadi ibu sambung tuh bener-bener berpikir secara serius.